ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya persilakan kepada hambanya, Bapak Pendeta John Pinaria yang akan menghabiskan ibadah pada pagi hari ini. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu sandang kita bagi berdiri, kita akan minta untuk pimpinan Roh Kudus menyertai kita. Pertolongan kita ialah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi serta tidak pernah meninggalkan ciptaan kasih tangannya. Oleh anugerahnya kita ada saat ini. Oleh kasih setianya kita diselamatkan. Oleh penyertaan Tuhan kita boleh hadir pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan namanya, beribadah kepadanya. Sebab itu, oleh kasih anugerah-Mu Tuhan, kami ucap syukur bahwa Engkau-lah Allah yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau perisai kami Tuhan. Hanya kepadamu Bapa kami dapat menyembah Tuhan. Hanya Engkau-lah Tuhan tempat kami mengadu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapa, Kami menyiapkan hati kami Tuhan. Kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Bapa. Dan bahkan juga Engkau percepat Tuhan langkah setiap teman kami Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan Bapa. Tibakan mereka di sini tanpa kurangan suatu apapun Bapa, sehingga kami dapat bersama-sama Tuhan melayani-Mu Bapa, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Engkaulah tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh kaki dari bukti, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh kaki dari bukti, begitu
bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah pujian syukur kami Tuhan, inilah penyembahan kami Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri karena kita mau terima sukacita yang hanya daripada surga. Amin. Terima sukacita surga.
tajam. Kita masukkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan setiap kebenaran Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap kebenaran yang akan ditaburkan Bapa oleh hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Juminari ya Tuhan. Biar Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan dapat menjadi rema dan kekuatan bagi setiap kami pribadi seperti Tuhan yang mendengarkannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan untuk terus tetap haus Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Seperti rusa yang rindu semua-Mu Tuhan. Begitu pula hati kami Bapa. Kami rindu Tuhan mendengarkan setiap kebenaran-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Dan bila Tuhan setiap firman yang ditaburkan Tuhan tidak baru begitu saja Tuhan, tapi dapat kami cerna, dapat kami pahami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa Kudus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan
Engkau segalanya bagi kami ya Tuhan. Dan oleh karena kasih anugerah-Mu ya Bapa, kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, terlebih di dalam ibadah kami, di dalam perhimpunan saat ini, bahwa oleh karena kasih anugerah-Mu semata, kami diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, umur panjang, perlindungan, pertolongan, sukacita dan sejahtera, penghiburan, bahkan hikmat yang daripada Tuhan. Itulah yang membawa kami dan kami ada hari ini. Sungguh kami bersyukur. Tuhan, Engkaulah Allah yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Iya, shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Luar biasa dahsyat. Tentu luar biasa ya, dahsyat ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena baru kemarin kita bersama-sama ya merayakan tentang Natal. Sekalipun kita sadar bahwa Natal itu selalu setiap saat, setiap waktu, setiap hari, dimanapun kita berada harusnya ada damai Natal. Ada amin ya? Amin. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan membawa kita di hari ini, kita ada sebagaimana kita ada. Ini semua karena kasih anugerahnya. Kalau kita coba untuk flashback ke belakang 2 tahun kurang lebih, ya 2 tahun kurang lebih masa pandemi, kita diacak-acak, diobrak-abrik. Kita terpisah-pisah, bahkan ibadah tidak ada secara offline. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita boleh bersama-sama, kita boleh menikmati suasana yang indah, kita boleh berkumpul bersama, kita boleh terkabulkan kerinduan kita. Ada banyak orang di masa pandemi berpikir bahwa menyatakan bahwa kami rindu untuk ibadah. Puji Tuhan ya, kalau ada kerinduan. Tapi kalau setelah kita sudah diberikan kesempatan untuk ibadah, adakah kita taat? Adakah kita benar-benar setia untuk selalu beribadah setiap hari Minggu? Ini sebenarnya ajakan buat kita hari ini untuk kita mensyukuri bahwa Tuhan memberikan kita waktu untuk tetap hidup, kita ada, dan kita boleh bersama-sama. Ada amin ya? Dan Tuhan mendapati kita di tempat ini dalam komitmen kita untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sekali waktu kita di bulan Desember yang lalu kita membuat Natal, mengadakan Natal itu di hari Minggu. Jadi kita langsung hari Minggu itu sudah Natal sekalian. Ya, tidak menunggu lagi hari yang istilahnya membuat secara khusus untuk Natal. Bahkan tidak ada semua rencana kita, tidak ada yang harus membuat kepanitiaan. Puji Tuhan sudah kemarin juga panitianya adalah kemauan, artinya kesadaran. Tidak ada panitia secara khusus, tetapi kembali lagi bahwa semua adalah kesadaran. Nah, sesuai dengan slogan kita ya di sini, Together We Can ya. Artinya bersama kita bisa. Bersama kita kuat. Bersama kita kuat, bersama kita bisa, dan bersama kita pasti pasti menang. Nah, itulah slogan kita di GGP Philadelphia. Artinya menekankan tentang kebersamaan. Bahwa di sini tidak ada yang terlebih, tetapi semua adalah karena kita bersama. Nah, seringkali Bu Ida di sini mengatakan, ya Bu Gembala mengatakan, di sini tidak ada yang berkompetisi. Berkompetisi ya. Di sini yang ada adalah berkolaborasi. Nah, puji Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya akan mengajak kita untuk membuka dalam Mazmur, termasuk dalam perikop pembacaan kita, Mazmur 133 ya. Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga kita akan baca ya. Ini berbicara tentang bagaimana berkat Tuhan dicurahkan ya, bagaimana dalam hubungan persaudaraan dan berkat Tuhan dicurahkan.
Oke, persaudaraan yang rukun. Ya, itu yang sebenarnya Tuhan bawa ke dalam dunia, di dalam keteladanannya Dia ingin supaya kita sama-sama ada di dalam kebersamaan. Tuhan mengajarkan untuk senantiasa mengasihi sesama. Baik, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Tolong ditayangkan ya, baik sudah ditayangkan. Kita akan baca bersama-sama. Perikop dari bacaan kita ini adalah persaudaraan yang rukun. 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita harus aminkan bahwa ternyata Tuhan mau memberkati kita di dalam kerukunan kita, ya, membangun hubungan persaudaraan di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan sangat-sangat merindukan supaya di bumi ini ada kedamaian. Tapi kembali lagi bahwa di dunia ini bukan tempat di mana kedamaian secara keseluruhan itu akan terjadi. Tetapi di kalangan orang yang beriman, orang yang percaya, akan selalu ada damai. Ada amin ya? Nah, damai yang Tuhan mau adalah menerima karya agung, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa hadiah Natal kita adalah keselamatan sebenarnya ya. Dan tentunya Tuhan telah menganugerahkan kepada kita karya keselamatan yang agung, yang mulia, luar biasa itu. Iya, dengan kehadirannya ke dalam dunia, kedatangannya ke dalam dunia. Itulah sebenarnya hadiah Natal buat kita. Artinya bahwa sumber damai sejahtera telah datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang telah mati di kayu salib, ya, tetapi dan juga dikuburkan, tetapi Dia tidak lupa bangkit, namun Dia bangkit dan kembali naik kepada hakikatnya yang semula, yaitu kembali ke surga, karena Dia memang harusnya ada di sana. Tapi yang sungguh ajaib dan luar biasanya, setelah Dia datang dan Dia mati, dikubur, Dia bangkit dan Dia naik, di dalam hal inilah kita menyadari betapa bahwa Tuhan begitu besar kasih-Nya terhadap kita. Rupanya Ia tidak pernah meninggalkan kita. Amin ya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sekejap pun. Seringkali saya katakan bahwa ada orang yang pernah mempersoalkan tentang Alkitab, bahwa kalau Yesus mati dan Dia adalah Tuhan kita, di mana Tuhan kita setelah Dia mati? Saya mau katakan, Yesus mati di dalam keadaannya sebagai manusia, karena memang telah dinubuatkan bahwa Dia harus mati supaya kuasa kutuk maut itu tidak lagi berlaku atas umatnya. Tetapi kuasa kutuk maut harus ditampung, harus dirampungkan di dalam kehidupannya. Selama Dia hidup, Dia harus menderita, menanggung semua dosa dunia. Supaya apa? Supaya semua dosa kita ditanggungkan kepadanya, dan dengan kematiannya Dia membawa semua dosa dunia, dan kemudian Dia membuktikan bahwa Dia adalah Allah, bahwa Dia tidak ditelan maut. Ada amin ya? Dan Dia bangkit kembali, menyatakan dirinya sebelum Dia terangkat. Dia kembali datang kepada murid-muridnya dengan keadaan tubuh yang nyata, tetapi Dia telah mengenakan tubuh kemuliaan. Buktinya bahwa setelah Dia mati, Dia bangkit, dan selama 40 hari Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tidak ada satu tempat yang bisa menghambatnya. Dia masuk di kumpulan murid-muridnya yang pintu terkunci, tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Pembuktian bahwa Dia sebenarnya Allah. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Pada ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan kenaikannya, di situ terjadi bahwa Rohnya bekerja atas kita.
dan diam hadir di dalam hati saudara dan saya. Yohanes 16 ayat 7 adalah lebih berguna jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, roh itu atau penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, maka aku akan mengutus dia datang kepadamu. Untuk apa? Untuk menginsafkan dunia dari dosa, untuk menginsafkan saudara-saudara dari dosa. Sebab tanpa pertolongan dan hikmat Tuhan, tanpa kuasa yang daripada Allah yang ada pada kita, maka kita tidak akan pernah insaf atas dosa kita. Menyadari akan adanya dosa dalam kita karena Roh Kudus yang bekerja oleh iman yang ada dalam kita. Ada amin ya? Nah, oleh sebab itu kita bersyukur bahwa di dalam apa yang Ia janjikan, sebagaimana Ia memberkati, dia memberkati umat Israel. Di sini dikatakan kepada Harun ya, dikatakan ini nyanyian ziarah Daud. Daud berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, Tuhan mau supaya kita membangun suatu rasa tenang, rasa damai di dalam hubungan persaudaraan. Puji Tuhan ya, di gereja ini terjadilah yang disebut dengan suasana kebersamaan. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kami di sini untuk melayani, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala yang dipercayakan bersama dengan istri, bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena ada orang-orang yang menopang, termasuk jemaat yang ada. Untuk itu, di dalam hal kebersamaan ini saya akan mengundang, karena ini akhir dari tahun 2021, saya akan undang Dewan Gembala boleh maju ke depan. Kita undang Ibu Sang Pendeta Samrida Purba maju ke depan. Kami akan bersama Ibu PDM Idada Krisnanta, Bapak PDM dan Ibu PDM Mardiana Kusmeningsi dan Bapak PDP Marbun, ya Samudin Marbun. Nah, inilah kami yang selalu bersama-sama dengan jemaat dalam suka dan duka. Kami, ya ke sini aja Pak Marbun, sini di sini. Bahwa di dalam tugas tanggung jawab pelayanan, saya mengenal yang disebut dengan pelayanan 5 jawatan. Tidak ada yang terlebih besar di antara kita, ya, di antara kita. Semua adalah bagian daripada yang memperlengkapi penggembalaan. Dalam Efesus itu dikatakan dialah yang mengutus rasul-rasul, nabi-nabi, ya, mengutus para rasul, para nabi, ya, para pengajar, ya, para gembala dan para penginjil. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam 5 jawatan inilah yang memperlengkapi pelayanan penggembalaan. Jadi pelayanan penggembalaan bukan karena seorang gembala, tetapi karena tim pelayan yang ada di dalam 5 jawatan. Dalam 5 jawatan inilah yang harusnya menentukan pelayanan penggembalaan dengan baik. Nah, saya akan bacakan sebelum kita masuk ya ke dialog kita pada pagi hari ini. Saya akan buka dari Efesus Efesus 4 ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, inilah sebabnya dasarnya saya menetapkan bahwa di sini yang melayani adalah Dewan Gembala. Kalau disebut gereja itu adalah majelis, tapi di sini penyebutannya adalah Dewan Gembala. Puji Tuhan. Dan inilah kami, ya, dari masing-masing kami percaya, ya, punya panggilan, ya, untuk kami boleh bersama bergandeng tangan dalam melayani
di tempat ini. Baik, ada Ibu Ida. Oh, mau ambil masker. Ya, tidak kebetulan pagi hari ini kita ada kehadiran Bapak Poli Sudarmo bersama dengan keluarga, ya, ada istri dan anak-anak. Puji Tuhan, kemarin sudah nelpon kami akan hadir. Luar biasa. Ini pertemanan kami dengan Pak Poli ini luar biasa, ya. Dan hari ini hadir. Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadirannya. Baik, kita akan lanjut, ya. Suasana Natal ini suasana yang damai. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya kira dari masing-masing kami yang ada di tempat ini, masing-masing punya atau mungkin ada unek-unek, ya, ada suatu hal-hal itu nggak apa-apa, keluarkan aja. Ya, saya merasa seperti ini, saya merasa seperti ini karena ini adalah hari penyingkapan atau pengakuan dosa atau apa saja, atau hari di mana kita menyatakan sukacita yang luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu dikasih, saksikanlah kami ada di tempat ini. Sebelum kami menyatakan isi hati kami, saya sebagai yang dipercayakan untuk bersama di Dewan Gembala, terlebih dahulu mengucapkan mohon maaf sekiranya selama 1 tahun ini, ya, ada hal-hal yang tidak berkenan yang kami lakukan, ya, kami akan minta maaf berdahulu, ya. Sekalipun kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengampun yang mengampuni kita. Tetapi kembali lagi kami manusia yang tidak sempurna. Tentunya ada hal-hal yang mungkin tidak bisa tidak bisa diterima, dan itu wajar. Tapi kalau hari ini kami sudah menyatakan di hadapan Bapak Ibu tentang permohonan kami percaya bahwa kita semua saling maafkan. Baik, silakan berbicara. Ibu Ida dulu berarti. Ya, salam. Shalom. Ya, kita bersyukur. Tadi kan kita masuk ke Mazmur 133. Memang mulai dari gereja ini berdiri, kami selalu menekankan Together We Can, karena ada satu ayat saya lupa di 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 gembalakanlah kawanan domba. 1 Petrus 5, gembalakanlah kawanan. Ya. Hari ini kita agak enjoy aja, jadi jangan terlalu Ya, tidak seperti biasa karena ini hari terakhir, ya. Jadi nah di ayat 2, tapi saya baca dari ayat 1 Petrus 5 ayat 1. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ya, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kami tekankan Mazmur 133 itu dalam segala kebersamaan kita, ya, di gereja ini, saudara? Kita melihat di situ, janganlah seakan-akan kita sebagai bos, ya, karena ada dipercayakan di dalam penggembalaan ini seperti itu. Jadi kita selalu berkata bagaimana kalau begini gitu. Karena saya lihat, ya, mungkin kita sudah banyak masuk keluar gereja dari dulu, dari kita pemuda. Banyak sekali gembala itu sebagai bos gitu, ya. Mengatur majelis itu benar-benar dia udah kayak bos. Nah, kami tidak mau seperti itu, dan saya katakan Tuhan, jagai hati kami. Jika kami sudah mulai berlaku seperti bos, biarlah kami Tuhan ingatkan gitu. Karena kita itu sudah berapa kali mau coba lari dari gembala sebenarnya, karena saya pikir ribet gitu, ya. Dari awal penggembalaan saya bilang ribet gitu, ya, 100 jemaat berarti 100 otaknya yang harus kita jiwain seperti itu. Tapi kalau sekali Tuhan memanggil kita itu tadi, ada karunia gembala, ada karunia pengajar, ada karunia dan lain-lain. Disinilah kami saling berkolaborasi. Nah, di dalam kebersamaan itu yang selalu kami tekankan. Gereja boleh kecil, tapi kami itu pergi misi keluar, ya. Di Boyolali sudah ada bos gitu kan. Jadi Ibu Ning itu apapun dia lakukan di perusahaan, di mana dia bekerja atau di mana ada grup-grup, sel grup, silakan mau buka di rumah, mau dari
buka persekutuan di rumah, terserah siapa aja pun yang mau ikut silakan. Jangan kita membatasi. Karena apa? Ketika seseorang sudah di dalam Tuhan, pasti dia tahu apa yang terbaik. Ya, ketika seseorang peka dengan roh, jadi misalnya saya bilang, Bu Ning, ke sana, ke sini. Saudara, kita tidak boleh, karena ini yang saya ingat. Ayat 2 itu benar-benar, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Saudara, teladan itu yang paling penting sebenarnya. Ya, kita mau berkata A, B, dan C, kalau kita tidak melakukan sama dengan 0. Ya, jadi itu yang kami tidak pernah memaksakan. Segala seperti Natal kemarin, sukarela. Ya, kan bisa aja kita patok satu orang 300 seperti itu. Tapi semua sukarela, tapi sadar diri juga gitu. Kira-kira seperti itu ya kan? Itu namanya kita itu kebersamaan. Itu yang selalu kami tekankan di gereja ini. Ada kebersamaan kita bersama, ya, kebersamaan. Contohnya ada yang meninggal, ada TWC. Nah, itu dia. Seberapapun itu kita sudah niat, ada tekad. Mau 20.000, mau 30.000, tapi ada kebersamaan. Sekalian juga ini bagi jemaat-jemaat yang baru bergabung, kita akan ada TWC, dan di dalam kebersamaan kita nanti ke depan, semua itu yang kita lakukan Bapak Ibu. Ya, karena apa? Kita percaya ketika kita hidup bersama, tidak ada tekanan. Suatu saat hamba Tuhan ada yang korban di sini. Apakah Bapak Ibu merasa nyaman di gereja ini? Terus jemaat bilang, nyaman banget Pak. Saya bukan apa ya, itu membuat kita juga damai gitu. Nah, kalau kita juga tertekan di satu gereja, ngapain kita gereja, saudara? Itu yang saya ingat, makanya dibilang, jangan anggap jemaat atau majelis itu yang harus kita perintah-perintah. Pak Marbun, ke sana. Ibu, Ning, ke sana. Saudara, jangan di gereja, mendingan kita di perusahaan aja. Nah, itu yang kami pegang dengan Pak John selama ini di dalam kebersamaan kami. Jadi, itu yang bisa saya bagikan dari Mazmur 133 ini. Karena kita percaya, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut dan harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab apa saudara? Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan yang untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap bangun TWC itu. Ya, kita berdoa. Ini sekalian juga saya himbau. Tahun depan kita berdoa supaya kita punya tempat yang tidak lagi mungkin bisa ngontrak, tapi kita jangan hanya ibadah per 1 jam, per 2 jam. Itu iman kita tahun depan. Kita lagi berdoa, ayo kita bergerak saudara. Dan ingat, TWC kita itu dari kita, untuk kita, oleh kita. Ya, itu. Jadi terlibat di dalam segala, seberapapun ada kebersamaan kita saudara. Lihat, saya lihat semua jemaat GGV Philadelphia cukup diberkati. Ya, ada amin? Semua kita melewati masa corona. Kemarin kata Pak John, tidak ada yang berangkat gitu kan. 2 tahun corona kurang lebih, puji Tuhan semua masih utuh. Ada amin? Nah itu dia. Haleluya. Mau siapa lagi? PDM dulu lah. Oh iya. PDM. Gak boleh melangkahi ya. Haleluya. Ya, shalom. Shalom. Tadi dari Mazmur 133 dikatakan begini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tapi saya tergelitik ini dengan di bawahnya ini ya. Karena dikatakan di situ seperti minyak yang baik di atas kepala Harun meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Apa hubungannya? Ya, di sini dikatakan seperti minyak yang baik tuh. Kerukunan kok jadi seperti minyak yang baik yang meleleh dari atas kepala sampai ke janggut sampai ke jubah. Kayaknya nggak ada hubungannya ya. Gila, hubungannya apa dengan kerukunan? Terus yang berikutnya dikatakan begini, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya lihat di dalam Google tadi ya, itu gunung Hermon dengan
Gunung Sion itu jauh sekali. Ya, kalau nggak salah tadi saya baca itu kurang lebih itu 6 jam ya, 6 jam lebih perjalanan dengan mobil. Ya kalau dari sini berarti Jakarta Semarang aja 5 jam nyampe. Solo. Ya, berarti Jakarta Solo. Ya. Kalau Jakarta Purbalingga lewat jalannya naik turun gitu ya. Itu 6 jam lebih. Tapi di sini dikatakan seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas Gunung Sion. Embun itu seperti apa sih? Kalau dulu masih kita tinggal di kampung, embun sering kita lihat ya. Kalau pagi-pagi kita keluar rumah pasti ketemu embun. Butiran air. Butiran air. Tapi beberapa waktu yang lalu kita sampai ke Morotai, ya. Itu ada kepulauan di mana itu? Kepulauan di Maluku ya. Di situ itu embun itu banyak sekali. Kita sempat heran karena kita bangun pagi-pagi ya. Tiba-tiba kok ada suara cetak. Apa ini hujan gitu ya. Tapi ternyata enggak. Kita keluar, itu memang dari atap itu turun air. Ternyata itu air embun. Jadi air embun itu ya bisa banyak, tapi sebanyak-banyaknya embun seberapa? Kalau kita kasih mungkin di bawahnya 1 ember juga mungkin nggak penuh. Ya. Tapi di sini dikatakan seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas Bukit Sion. Nah, sedangkan Bukit Sion jauh sekali, gimana mungkin bisa sampai ke sana? Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Juga tadi dikatakan selanjutnya, Pak, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Jadi kalau saya katakan secara singkat sih sebenarnya kehidupan kita itu harus berada di dalam kemustahilan, ya kan? Kan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dengan rukun tapi digambarkan seperti minyak dari kepala Harun ke janggut dan turun ke jubahnya. Ya mungkin selanjutnya bisa diterangkan sama Ibu Mardiana ini. Kenapa bisa begitu gitu? Karena ini hal-hal yang nggak masuk akal gitu ya. Nggak masuk akal. Embun dari Gunung Hermon kenapa bisa sampai ke Bukit Sion? Jauh sekali. Dikatakan mengalir ya, meleleh, mengalir ya. Sampai ke Sion. Itu mustahil. Silakan. Ya. Tadi di skenario perasaan tidak ada ujian. Kita dialog hari ini, tetapi kenapa saya dilemparkan satu ujian? Ini bukti satu kolaborasi, saudara. Ya, ada satu catatan bahwa embun di pegunungan Hermon itu mengibaratkan anugerah Tuhan. Jadi memang ada sesuatu yang spesial ya. Dan kalau kita melihat dari pembacaan kita dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, Mazmur itu mengungkapkan satu kebenaran rohani sebetulnya. Ya, kebenaran rohani yang bisa juga kita lihat di Yohanes 17 ayat 21, boleh dibantu? Yohanes 17 ayat 21, demikian firman Tuhan, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, bukan satu kebetulan ketika saya dipercaya untuk ada di dalam koordinator doa. Dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan sepanjang tahun setiap pemberitaan firman dari kami berlima, kami punya satu spesifikasi yang berbeda. Makanya saya selalu katakan kalau sampai 1 minggu aja nggak ngikutin, kita seringkali kehilangan cerita visi Tuhan untuk setiap kita yang ada di dalam keluarga GKP Philadelphia. Bapak Gembala, Tuhan taruh hati untuk apa? Untuk Dia memastikan apakah kita hidup dalam pertobatan. Kemudian Ibu Gembala memastikan bagaimana sih cara kita hidup di dalam Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, saya sendiri banyak Tuhan taruh tentang bagaimana secara supranatural itu boleh kita raih, ya, secara supranatural. Kemudian kalau Pak Wid banyak di dalam pengajaran.
Pak Margun dalam praktek juga. Jadi ketika kami berlima ada, kami sebetulnya Tuhan buat. Kami juga sebetulnya bukan kita yang mau bersatu, tetapi karena Tuhan yang menyatukan. Dan ketika Tuhan yang menyatukan, sulit kita akan lari karena kemanapun kita pergi Tuhan akan tangkap. Jadi kalau Bapak Ibu juga Tuhan kasih sesuatu tugas dari Tuhan dan itu tidak dikerjakan, Tuhan pasti akan kejar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebersamaan itu memang sesuatu yang luar biasa. Dan ini sangat kuat kita mulai tekankan dan kita tanam fondasi dalam-dalam itu. Mulai kita ada Paskah di Taman Mini tahun 2016 sampai terbentuknya panitia pembangunan. Dan akhirnya tampuk itu pun jatuh ke saya. Saya seorang wanita yang dikomplain oleh ketua Kompria kala itu, kenapa Pak John tetapkan ketua pembangunan seorang wanita? Ya, di situ. Tapi saudara, seperti tadi Pak Wid sampaikan bahwa kita harus berjalan kemustahilan. Dan ketika itu Pak Gembala ditanya kenapa harus seorang wanita, biar Tuhan itu yang suruh. Saya juga tidak mengerti, tapi ketika saya renungkan, ternyata untuk menjadi ketua pembangunan nggak mudah, saudara. Saya dibawa Tuhan masuk dalam satu perusahaan Jepang. Di sana saya dipercaya pegang keuangan dan saya diuji dengan memegang uang yang miliaran. Dan ketika Tuhan percayakan itu, baru saya dipercaya Tuhan untuk menjadi ketua pembangunan. Dan apakah saya berjalan mulus? Enggak. Sampai dengan saat ini uang itu pun masih ada di kisaran 100-an. Sementara kalau kita mau beli gedung miliaran, itu juga sesuatu yang mustahil. Dan kerinduan kita tetap perkatakan, kita tetap deklarasikan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang perlu kita catat. Jadi mesbah kita, kalau saya melihat dari Mazmur 133 ini, dari apa yang saya dapat, saya juga tanya sama Tuhan, apa ya saya mau sampaikan dari Mazmur 133 ini. Yang saya dapat adalah bagaimana kita menyatu, seperti tadi yang saya sudah bacakan dari Yohanes 17, bahwa kebersamaan kita dimulai dari kita dengan Bapa. Ketika kita ada kebersamaan Bapa dan kita, maka kita akan mudah menjalin satu kolaborasi dengan sesama kita. Kita akan menjadi satu tim yang aware, satu tim yang mengerti tanpa harus diperintah. Dan ini sesuatu yang memang berbeda ya, di GKP Philadelphia ini saya juga jumpai satu gembala yang berbeda. Karena di tempat-tempat pelayanan saya yang lama, ketika saya punya pelayanan yang Tuhan percayakan, tiba-tiba Tuhan utus saya kemana, pasti ibu gembala yang akan keberatan ketika saya melakukan pelayanan. Dan puji Tuhan, tempat ini Bapak Ibu Gembala sangat terbuka. Bahkan kemanapun saya melayani, beliau justru support, ayo terus harus kasih support, dorongan gitu, untuk tidak diam dan bergerak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, kalau Bapak Ibu Saudara punya hati misi, ayo bergerak. Tidak akan pernah dikeluarkan dari penjemaatan, justru akan ditopang oleh Bapak Ibu Gembala. Bapak Ibu Gembala kita sangat aware untuk pelayanan ya. Justru kita harus bergerak semuanya. Dan dalam kebersamaan, kita percaya tahun depan adalah menjadi tahun di mana kita rindu ada satu tempat ibadah. Mungkin kita belum bisa memiliki secara permanen, tapi Tuhan sudah kasih signal bahwa kita akan segera mendapatkan tempat untuk kontrak tahunan. Dan kita dukung dalam doa. Sepertinya Tuhan memang ketika memberikan itu, kemarin ada sesuatu signal yang sangat kuat yang kita sempat percaya bahwa ini gitu ya. Tapi kemudian muncul tantangan. Tapi kami tidak saling menyalahkan, kami juga tetap tanya Tuhan, dan masing-masing kita tanya Tuhan, kita saling jujur ya. Dalam kerukunan ada kejujuran, dalam kerukunan ada keterbukaan, dan itu yang kita bangun. Jadi apapun pendapat daripada setiap kita, bahkan kita libatkan jemaat pun kita dengar ya. Kita bukan dewan gembala yang otoriter. Kita tidak hanya mendengar suara kita, tapi ketika ada suara di jemaat kita akan renungkan. Ketika kita renungkan, kita bawa dalam doa, Tuhan maksud ini apa, statement ini apa gitu ya. Kita akan tanya. Dan saudara, ketika kita sungguh-sungguh melakukannya, kita pasti akan melakukannya juga dengan sukacita. Seperti kemarin Natal itu betul kita hanya sharing gimana di Natal kita Dewan Gembala, kita sharing, kita katakan udah kita cetuskan biayanya apa sih yang urgent aja yang kita ini sekian. Oke, kita list, kita buka list. Ketika kita buka list ternyata respon luar biasa ya, banyak jemaat baru juga ambil bagian. Dan mereka ketika dalam kepanitiaan itu mereka tanya, yang ini udah ada belum? Ini udah ada belum? Itu menanya ke saya juga ya, karena memang biasanya kalau acara-acara banyak ada di saya yang pegang kendalinya.
Dan puji Tuhan saya melihat antusias daripada jemaat yang luar biasa. Together Weekend itu sudah masuk dalam kehidupan jemaat. Saya bersyukur. Terima kasih buat semuanya yang sudah ambil bagian. Dan tahun ini seksi konsumsi bapak-bapak ternyata keren banget gitu ya. Satu terobosan kan, di mana-mana nggak ada ya seksi konsumsi bapak-bapak. Tapi tahun ini tiba-tiba muncul bapak-bapak yang membagikan makanan dengan sangat ketatnya ya. Dan semua kebagian gitu. Kalau ibu-ibu karena kasihnya begitu besar, seringkali yang di belakang yang nggak kebagian. Tapi kemarin keren ya. Lanjutkan apa yang sudah baik, perbaiki yang belum baik, dan ke depan dalam keberbedaan kita akan meraih satu kebersamaan, kerukunan yang wow, yang pasti Tuhan akan lihat dan Dia akan perhitungkan menjadi satu kebenaran. Ya, itu aja yang saya mau sampaikan. Bangun mesbah, tidak ada cara lain. Bangun mesbah secara pribadi supaya kita bisa merelakan melepaskan haknya, ya. Kita dalam kebersamaan perlu yang namanya pelepasan ego. Kalau kita nggak mau pelepasan ego, kolaborasi nggak akan pernah terwujud. Pelepasan ego, pelepasan hak kita itu akan membuat kita belajar untuk boleh menghargai orang lain, mengerti orang lain, dan kita juga mudah mengampuni orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, puji Tuhan. Bagian yang terakhir sebenarnya paling enak, saudara. Kenapa? Karena sudah banyak contekan. Dan bicaranya juga nggak banyak kan. Kita tinggal mengerekap aja, namanya rekapan berarti kan simple, praktis, ya kan gitu. Jadi saudaraku, dari awan bahkan. Jadi saudaraku, kenapa tadi saya urut-urut dari pendeta penuh dengan PDM? Maksud saya itu, saudaraku. Jadi, nah, kalau saya kan masih pendeta pembantu, ya kan. Jadi pembantu itu memang biasanya bagiannya belakangan, saudaraku. Sama Pak, kita masih pembantu ya. Iya, masih ada dua kami di sini. Jadi saudaraku, puji Tuhan ya, memang unik tahun ini. Kenapa saya katakan unik? Karena kita memang berbeda suku, saudaraku. Di GGP ini dipersatukan. Haleluya. Jadi saudaraku, biasanya kalau suku Batak itu agak tinggi nadanya, perbuatannya juga kadang melebihi dari kekuatannya, gitu saudara. Iya, tetapi saudaraku, firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Di sini dikatakan sungguh alangkah baiknya. Jadi kata sungguh ini, saudaraku, di antara kami Dewan Gembala ada keseriusan memperjuangkan jemaat GGP Philadelphia ini. Kami dengan rendah hati, tidak ada saling mementingkan diri kami pribadi lepas pribadi. Jadi saudaraku boleh nilai, kita sudah bertahun-tahun bersama ya, berkumpul di sini. Begitu aja saudaraku, kita memang begitu. Jadi setiap ada satu permasalahan, nggak pernah kayak saya punya masalah, nggak pernah saya sendiri yang menanggung, saudara. Jadi beban Dewan Gembala yang lain juga ada, saudaraku. Termasuk kami juga Dewan Gembala seperti itu, saudaraku, kepada jemaat. Satu saat ada masalah dengan jemaat, kami juga selalu diskusi, saudaraku. Jadi yang saya tangkap dari pembacaan firman ini, saudaraku, apa yang dikatakan dari awal sampai ayat yang ketiga tadi, saudaraku, kita diajarkan di gereja ini bukan hanya berkolaborasi, tapi kita juga boleh membawa dampak bagi orang lain, membawa damai sejahtera Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Ini saya tangkap, saudaraku, karena kalau dibilang embun itu kan kesejukan, saudara. Jadi kalau kita berada di satu tempat, kita tidak bisa menyejukkan. Contoh di ruangan ini, kalau nggak ada AC, kita bisa gerak, bisa gelisah. Tapi kalau Tuhan berkarya atas kita, Tuhan mengajarkan kita mau melakukan, maka jadilah apa yang dikatakan di dalam kitab Mazmur ini. Kehidupan, kerukunan kita berjemaat, baik pun kami di dalam Dewan Gembala, semuanya boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, untuk itu kita ditantang saat ini, kita diminta lebih lagi supaya kerukunan kita ini lebih hari lepas hari lebih lagi. Karena tadi ada Dewan Gembala bilang, karena kita merindukan tempat. Jadi kalau kita tidak persatukan hati dan pikiran kita tidak bersatu penuh, maka apa yang kita imani ini
akan tidak bisa tercapai. Tetapi karena Tuhan mengajarkan, ya siang hari ini kita dikuatkan kembali dengan kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah ini boleh menjadi milik kita semuanya, dan apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, baik di dalam gereja, di dalam rumah tangga kita, ada kesempurnaan, ada keajaiban Tuhan yang luar biasa. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Bu Ida masih mau? Oh ya. Ya, kemarin taburan Bapak Ibu Lilis Natal itu memang kami belum laporkan, tapi ada sisa, judulnya ada sisa, dan kita sebagian kami sudah transfer ke pos Boyolali. Mereka mau merayakan Natal tadinya tanggal 26, jadinya tanggal 1. Jadi harapan mereka sebenarnya kami bisa hadir ke sana, tapi karena satu dan lain hal, jadi kita transfer ke sana sisa Natal kita, dan masih ada sisanya lagi untuk kita buat saldo awal di Paskah kita, karena kemungkinan tahun ini sudah bisa Paskah ya. Apakah kita Taman Mini atau nginap atau seperti kita lihat keadaan keuangan kita nanti ke depan. Tapi judulnya kemarin semua itu di dalam kebersamaan, ya, semua serba sukarela, ya. Jadi mari kita ambil bagian semuanya ke depan, apapun itu, bukan banyaknya, ya, lebih banyak lebih bagus ya kan. Tapi bukan banyaknya, maksudnya di situ kebersamaan kita itu yang di sini together itu benar-benar itu yang kita lakukan. Lihat aja gedung kita kadang saldonya tinggal 200. Beda gedung, beda pembangunan ya. Jadi pembangunan itu kita float untuk nanti untuk gedung, untuk kita mau sewa. Tapi kalau yang kita tetapkan untuk apa namanya itu, yang untuk rumah doang, ini kita udah transfer dulu nih, baru kita bisa pakai ini gedung. Selalu di saat-saat sudah mepet selalu ada. Nah itu di dalam kebersamaan saudara, ya. Jadi saya bukan menodong ini ya. Jadi di awal tahun kita buat lagi komitmen baru. Terima kasih yang sudah komitmen dalam setahun ini. Ya, kita bersyukur. Ini di dalam kebersamaan. Mungkin jarang-jarang gereja yang bikin kebersamaan seperti ini. Karena memang ini dari kita untuk kita, dan jemaat ini menjadi jemaat yang dewasa. Bukan hanya duduk manis gitu kan. Tapi berbuat, bertindak. Lihat saudara, saya selalu ingat Hagai itu ya. Jangan kau sibuk dengan rumahmu, sibuk dengan urusanmu, tapi kau tidak lihat rumahku, katanya. Itu yang terjadi saudara di Philadelphia, makanya Tuhan senantiasa membela. Amin. Mari kita lakukan TWC kita ke depan lagi, dan jangan nanti kaget kalau ada TWC apalagi nih, gitu kan? Dan kebetulan juga kemarin orang tua dari Pak Jaka panggil Tuhan, kita akan ada TWC gitu. Jadi di dalam kebersamaan itu yang perlu kita lakukan ke depan. Itulah apa bedanya kita dengan orang luar sana kalau kita pun tidak peduli satu dengan yang lain gitu. Jadi di sini ada kebersamaan, yang sakit kita doakan, kalau nggak sempat kunjungin telepon gitu kan. Itulah kebersamaan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para Dewan Gembala. Saya tergelitik tadi dengan pernyataan Pak Bidada berkaitan dengan masalah seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Jadi tadi dijawab oleh Buning bahwa ini berbicara tentang kemustahilan. Tapi kita perlu tahu bahwa ini adalah perumpamaan. Bagaimana berkat Tuhan dicurahkan kepada umat yang rukun di dalam persaudaraan. Dikatakan seperti embun dari Gunung Hermon. Tahu kenapa akhirnya sampai ke Bukit Sion? Karena Gunung Hermon itu tinggi, dan sumber dingin itu tercurah dari Gunung Hermon. Itu berbicara tentang kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang maha tinggi tercurah itu dan pastinya dari tempat tinggi itu kan ke tempat yang rendah. Kenapa? Itulah Tuhan kita Yesus Kristus, dari hakikatnya yang pada dasarnya tempatnya ada di surga. Dia rela datang ke dalam dunia, menjadi manusia, bahkan dia merendahkan dirinya di bawah derajat manusia dengan membasuh kaki murid-muridnya. Ini pertanda bahwa nilai ajaran tentang kerukunan Yesus sudah terlebih dahulu melakukannya. Nah ini mustahil tadi dijawab. Memang benar-benar bagi kita mustahil, tapi bagi kita orang percaya ini anugerah terbesar bagi kita. Amin ya. Nah disinilah sebenarnya puji Tuhan, tidak kebetulan bahwa diizinkan kami untuk boleh menginjak
di Gunung Hermon pada tahun 2016 Desember tanggal 14 kalau nggak salah kita sudah di sana. Nah itu di sana itu ada salju yang tidak biasanya ada salju, dan kami menyaksikan sendiri di sana ada salju. Puji Tuhan bahwa ini gambaran bahwa kasih Tuhan itu turun dari tempat yang maha tinggi, yang tinggi, ke tempat yang lebih rendah. Itulah Yesus, dari surga dia datang ke dalam dunia. Itulah kasih yang terbesar yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di dalam hal inilah terapan demi terapan yang ada di dalam hal kerukunan, kerendahan hati, itulah yang kita teladani dari Yesus Kristus. Dan itulah yang harusnya diberlakukan dalam kehidupan kita di dalam hal berjemaat. Kalau di dalam hal berjemaat, sebenarnya yang disebut hamba, ya kami. Ini dulos ini, pelayan. Sebenarnya yang disebut dengan yang harus dilayanilah yang nilainya tinggi. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi orang yang kecil. Tuhan itu tercurah hatinya kepada orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia ini. Itulah maksudnya. Jadi kenapa ada pelayan? Karena memang Tuhan sendiri adalah pelayan. Dia menyatakan dirinya dalam keadaannya sebagai manusia. Dia datang ke dalam dunia untuk menjadi hamba. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Doulos, artinya menjadi hamba, menghambakan diri. Dikatakan dalam Filipi 2 ayat yang ke-6, di dalam keadaan sebagai manusia, ia tidak menyamakan dirinya dengan Allah. Sekalipun saya bacakan, supaya ia telah mengosongkan dirinya dan dia merupa, Oke, saya akan bacakan dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, artinya Yesus itu sebenarnya Allah. Tetapi dia menjadi manusia itu akhirnya dikatakan dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia melupakan semuanya itu. Dan dia rela untuk menjadi manusia. Dan ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah sebenarnya yang perlu diteladani. Pelayanan hamba, kerendahan hati. Bukan mengambil suatu kesetaraan, tetapi kerendahan hati. Maka Tuhan akan menyertai pelayanan kita. Tuhan berkati. Kira itu ya. Baik, dari kami yang sudah ambil bagian, saya kira inilah kami. Sekali lagi kami akan ucapkan selamat Natal 2021 dan menyongsong nyambung tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kira demikian firman Tuhan. Kami akan serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Silakan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala, kita bersyukur kepada Tuhan. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau telah tetapkan kami untuk kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Sesungguhnya Engkau lah Allah yang dipermuliakan, karena Engkau sajalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Tuhan, terima kasih atas kelayakan yang kami terima daripada Tuhan. Olehnya kami boleh
mengambil bagian di dalam panggilan pelayanan sepanjang 1 tahun sudah kami boleh lalui, dan ini minggu terakhir di 2022. Kalau kami boleh berdiri bersama di tempat ini menandakan bahwa kami sama-sama tidak ada yang lebih, tetapi kami bersama di hadapan Tuhan mengambil bagian dan tugas tanggung jawab untuk melaksanakan tugas amanat agung dalam penggembalaan di gerejamu, di tubuhmu sendiri, yaitu Gereja Gerakan Pentakosta Jemaat Philadelphia. Kiranya Engkau Tuhan yang akan memberkati kami semuanya, baik kami yang sudah berdiri berlima di tempat tadi, maupun kami semua jemaatmu, Jemaat Philadelphia yang sudah boleh hadir, bahkan yang ada di online Facebook. Biarlah kiranya kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami kepadamu, kami aminkan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua percaya, kita katakan amin. Terima kasih untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati pada pagi hari ini. Biarlah di tahun 2022 hidup kita lebih rukun lagi antara sesama. Kita akan masuk dalam pengumuman. Minggu ini adalah minggu terakhir, minggu keempat bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan. Nanti setelah ibadah kotak persembahan telah disiapkan di depan. Untuk amplop pink itu kita akan alokasikan ke Paskah. Dan untuk yang amplop biru bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk memberikan perpuluhan, bahkan untuk dan yang lainnya bisa dimasukkan ke dalam amplop biru. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk bagi. Terima kasih Bapak, Engkau terus membawa kami hidup dalam kemustahilan. Karena kami memiliki Allah yang tidak pernah memiliki kemustahilan itu. Kau Allah yang besar, Allah yang sanggup mengubah kemustahilan menjadi kenyataan. Itulah yang membuat kami sukacita, kami damai sejahtera, kami terus mau tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Bapak buat kebersamaan yang sudah Kau tetapkan, yang sudah Kau meteraikan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh menutup tahun 2021 di minggu yang terakhir di tahun 2021 ini dengan kita menyatakan bahwa kami kibarkan panji kebersamaan atas keluarga besar GGP Philadelphia. Biarlah Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami, bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang memerintah dan kami adalah hamba-hamba. Kami adalah budak cinta-Mu Tuhan. Apapun yang akan Kau perintahkan itulah yang akan kami lakukan. Buat telinga kami mendengar, buat mata roh kami tajam untuk boleh menangkap setiap signal yang Tuhan berikan. Terima kasih buat anugerah sepanjang tahun 2021. Kami boleh beribadah dengan luar biasa Tuhan. Banyak tantangan, banyak ujian yang boleh kami lalui. Tapi kami pada pagi hari boleh mengalami berkemenangan. Karena kebersamaan bersama dengan Engkau. Kebersamaan manunggal roh kami dengan roh-Mu Tuhan. Manunggalnya kami dan sesama kami. Dengan tim pelayan,
dengan jemaat yang dikasih Tuhan, itu merupakan satu kemenangan yang boleh kami terima di akhir tahun ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala yang boleh terus memimpin kami. Kami bersyukur untuk hamba-Mu. Berikan Tuhan kekuatan, kesehatan, marifat-Mu lebih lagi, supaya hamba-Mu menuntun semua jemaat GGP Philadelphia dengan takut akan Tuhan, dalam ketepatan dan perkenanan Tuhan. Bahkan kami Dewan Gembala bergandeng tangan menjadi satu tim yang solid. Kami berjalan, tidak ada yang lebih cepat dan tidak ada yang lebih lambat, tapi kami sederap dengan jantung-Mu Tuhan. Kami senafas dengan nafas Tuhan. Tidak ada satupun kami yang lebih dan yang kurang. Kami sama Tuhan, karena Engkau Allah yang hadir menuntun setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anak-anak-Mu yang setia beribadah Tuhan. Engkau Allah yang memperhitungkannya. Engkau Allah yang akan terus menuntun, memimpin ke manapun mereka melangkah. Engkau Allah yang terus menyertai, bahkan kemanapun anak-anak-Mu pergi, mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, ketika kami boleh beribadah dengan luar biasa indahnya. Kami bersyukur buat hamba-hamba-Mu yang melayani di mesbah-Mu, biar mereka menyadari bahwa inilah mesbah perkenanan ukupan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari perbesar kapasitas hati hamba-hamba-Mu, supaya mereka melayani bukan dengan keahlian saja, tetapi dengan hati yang penuh cinta di hadapan Tuhan, dengan hati yang hancur untuk merebut setiap ketegar-tegukan, ketawaran hati, kesakitan hati-hati yang terluka, supaya ada pendamaian dengan Engkau. Dan setiap jemaat Tuhan yang hadir dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami luka batin dipulihkan, yang mengalami kelemahan dikuatkan, yang mengalami jalan buntu dibukakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami tetap berdiri atas kota dan bangsa kami. Kami memberkati Bekasi, kota kekasih kami. Bekasi yang sudah Kau aliri kasih menjadi Bekasi Tuhan. Kami percaya di Bekasi ini ada dupa, ada pujian, ada api yang terus menyala, ada pendoa-pendoa yang terus tersungguh dengan hati yang hancur untuk berdiri atas kota dan bangsa. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Ketika bangsa ini boleh mengakhiri tahun ini dalam kasih anugerah Tuhan, biarlah Bapak kami menyerahkan pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi dan Pak Maruf Amin ke dalam tangan Tuhan, bahkan semua jajaran kabinet DPR MPR yang ada. Engkau Allah yang terus menjamin mereka. Kami percayakan keamanan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami perintahkan pasukan malaikat surga terus berkemah berjaga-jaga atas bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ada dalam jaminan Tuhan, ada dalam keselamatan Tuhan. Kami tetap minta jiwa-jiwa Tuhan. 85% Indonesia bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Indonesia disembuhkan, Indonesia dipulihkan. Ada curahan Roh Kudus yang dahsyat, ada hujan pertobatan, ada satu kegerakan yang dahsyat. Mari bangkitkan generasi-Mu Tuhan, generasi yang Yeremia di putaran terakhir, untuk memenangkan Indonesia bagi Yesus, dan Indonesia akan menjadi berkat atas bangsa-bangsa di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami serahkan Tuhan minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Sebelum di penghujung tahun ini, masih ada beberapa hari yang akan kami lalui untuk menyelesaikan tahun ini. Kami serahkan Tuhan jemaat GGP Philadelphia, bahkan seluruh sinode GGP dimanapun Tuhan. Engkau memberkati sinode ini Tuhan. Berilah Tuhan gereja Rekan Pentakosta menjadi gereja yang bergerak, gereja yang terus menyala, gereja yang membawa dampak dimanapun. Kami serahkan Tuhan kepemimpinan yang baru ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang menuntun, Engkau yang memberi pengertian dan hikmat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya damai sejahtera sudah memerintah atas setiap hati setiap kami. Dan Tuhan, kami juga serahkan Tuhan Yesus, setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami sakit, kami tetap membawa Ibu Jen ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau pulihkan Tuhan trombosis, kami perintahkan naik normal dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan kesembuhan yang sempurna atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu yang hari ini boleh dengan setia hadir onsite maupun online Tuhan. Engkau Allah yang menyelidiki setiap hati, dan kami percaya Engkau lah yang akan terus memberikan pertumbuhan roh atas setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Inilah doa kami yang kami bawa di mesbah-Mu. Engkau sudah mengantar kami ke tempat dengan cara-Mu yang ajaib. Kami percaya Engkau juga akan mengembalikan kami ke rumah tangga kami masing-masing dengan berkat yang daripada Tuhan. Namun sebelumnya kami akan menyatakan doa seperti yang Tuhan sudah ajarkan bagi setiap kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari siapkan hati kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Baik, kita akan akhiri pada kita. Untuk itu kita arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat tangan untuk menerima berkat dari jemaat yang dikasihi Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai, memimpin, melihara, bahkan memberkatimu mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kelak yang kedua. Saat Ia datang kedua kali, Ia datang untuk mengangkatmu, menempatkanmu di tempat di mana Ia telah sediakan, yaitu di surga. Dan di sanalah untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin.